Halo semuanya, eh, hari ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat dari jam tangan eh, Tissot PRX Powermatic 80. Oke, langsung saja kita ambil barangnya. Oke, ini barangnya. Ini saya beli kemarin di tanggal 14 Oktober 2023. Saya melakukan pembelian di Watch Club. Saya beli yang ini di toko Watch Club di Mall Kota Kasablanka. Ya, mereka adalah seller resmi dari Tissot karena saya udah cek di websitenya Tissot juga bahwa Watch Club ini ada di list store mereka. Oke, kita langsung saja ambil barangnya. Ya, ini ya, seperti ini dalamnya. Sebenarnya ini udah saya buka kemarin pas di toko ya, karena sekaligus untuk adjusting braceletnya, jadi langsung bisa dipakai. Oke, nanti kita akan lihat kelengkapannya seperti apa. Oke, kita buka. Ya. Oke, di sini ada tulisan importirnya ya, dan ada negaranya juga ya, kelihatan. Oke. Ya, kelihatan ya. Oke. Jam tangan ini jam tangan yang cukup populer ya, dan sebenarnya saya juga nggak punya banyak pengalaman untuk produk jam tangan sendiri. Saya ada sih beberapa jam tangan mekanik sebelumnya, tapi ini mungkin baru yang keempat lah, jadi nggak banyak yang pengalaman yang saya miliki. Oke, kita lihat ya barangnya seperti ini dalamnya. Ya, saya pilih yang dialnya warna hijau, yang green dial ya. Jadi yang PRX ini ada beberapa opsi, ada biru, ada hitam, ada yang biru muda, kemudian ada yang putih kalau nggak salah. Cuman saya sendiri paling tertarik dengan warna yang ini ya, warna hijau ini, karena saya juga belum pernah punya jam tangan yang dialnya hijau. Oke, kita lihat isinya apa. Ini ada jam tangannya ya. Ini masih ada plastiknya yang di wrap lagi kemarin ya, nanti kita buka juga. Kemudian isinya, oh ini braceletnya yang udah dicopot ya supaya pas di tangan saya. Kemudian kita dapat buku petunjuk dan quick start guide tulisannya ya. Saya mungkin mirip-mirip sama buku petunjuk. Nah, untuk harganya sendiri ya, ini saya beli dengan harga 10.700.000 ya per hari ini. Kalau kita buka di website atau lapaknya Tissot di Tokopedia, harganya itu di angka 12.120.000. 100, coba kita cek Tokopedia. Saya ingat saya sih 12 juta, sekitar 12.200.000-an. Nah ya, sementara yang ini di Watch Club itu kemarin saya mendapatkan diskon, dan harganya masih harga yang lama ya. Yang harga yang lama itu 11.900.000, jadi diskon 10%, jadi saya dapat di harga 10.700.000, 10.763.000 tepatnya. Oke, kita cek dulu biar nggak salah, nanti kita cek. Kemudian jadi udah nggak ada apa-apa lagi setelah itu, jadi mungkin nah lihat ini udah kosong. Jadi nggak ada kartu fisiknya. Sebelumnya sempat saya konfirmasi ke tokonya bahwa Tissot udah nggak pakai kartu garansi yang fisik katanya, semua lewat web. Saya nggak tahu ya apakah
Karena saya sempat lihat di beberapa internet tuh ada yang masih dapat kartu garansi, cuman saya nggak tahu apakah itu aturan yang baru. Tapi ketika saya cek di webnya, kartu garansi dari jam ini juga sudah aktif, jadi udah diaktifkan dari sellernya. Oke, kita cek. Harganya di 12.168.000 dan ini saya dapatkan di harga 10.763.000 ya. Lumayan hemat, sekitar ya 1.300.000 1.400.000 lah ya. Kemudian dan ini udah seller resmi. Nah, sebenarnya kita akan cek cara ngecek kartu garansinya. Oke, jadi nanti ini seperti ini di website Tissot-nya. Kita tinggal masukin kode yang ada di sini. Coba kita masukkan. Ya. Kelihatan ya, statusnya aktif. Nah, saya sendiri juga kurang tahu ya, apa bedanya kalau garansinya itu cuma dari web tanpa ada kartu fisiknya, apakah sama aja? Karena ini juga pengalaman saya ya, mungkin nanti saya cari tahu lagi. Tapi harusnya dengan status ini udah bisa kita bawa ke service center Tissot yang ada di Indonesia dan harusnya diterima karena kartu digital warranty statusnya masih aktif. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke jamnya ya, jamnya yang green dial ya. Nah, jam ini populer karena di rantainya ini terintegrasi dengan jamnya, jadi kelihatan nyambung dan tidak putus. Nah, itu kan fitur di jam-jam yang bisa dibilang yang lumayan mahal ya, dan Tissot ini udah menghadirkan integrated bracelet yang di harga yang lumayan terjangkau gitu. Nah, ini secara fisik tampilannya ya. Oke, kelihatan nggak ya? Mungkin nggak terlalu kelihatan dialnya. Kelihatan nggak nih? Seperti ini. Kita akan buka. Wrappingannya ini gimana sih? Bentar. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu cara buka yang bener gimana, ini saya buka aja kayak tangan ya. Ya, ini jamnya. Ya, gini seperti ini. Ini tanggalnya masih belum sesuai, kita coba sesuaikan ke tanggal hari ini. Ya bagus banget ya ketika dia ini tanggal, mungkin kelihatan ya. Tanggal ini mantep banget nih, ketika kita ganti tanggal tuh dia ketika berganti ke angka selanjutnya tuh ada semacam hentakan kecil ya, beda ya, ada suaranya. Kita sesuaikan hari ini tanggal 15. Oke. Kemudian di jam 3.16. Ya, ini udah ada hackingnya, jadi dia berhenti ketika kita melakukan pengaturan. Oke, ya ini udah sesuai. Jamnya sih bagus ya, saya sih senang dan cukup puas. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari dekat, jam ini nggak seistimewa kalau kita lihat dari jauh, karena sebelumnya saya pernah lihat orang yang memakai jam ini
dari jauh itu memang keren ya, tapi setelah dilihat jadi lebih dekat masih bagus, cuman nggak yang wow itu. Tapi ya memang memang ini kan hitungannya jam entry level ya, memang jam yang harganya mungkin tidak murah, tapi kalau kita compare dengan jam-jam Swiss made lain, uh, mungkin ini Tissot salah satu yang paling terjangkau. Nah, saya coba pakai ini, kemarin udah di adjust ya, seperti ini di tangan saya ya. Ini yang ukuran 40 mm. Jadi ada varian yang 35. Cuman nah, kalau dilihat dari misalkan kita lihat pergelangan kita sendiri gitu, mungkin saya sih ngelihatnya besar ya. Cuman kalau kita lihat di cermin atau kamera, sebenarnya secara ukuran ini menurut saya masih pas ya. Jadi saran juga buat teman-teman kalau mau nyobain jam itu baiknya itu kita pakai kaca atau di foto dengan backgroundnya itu badan kita, jadi jangan foto tangan doang gitu, karena akan memberikan kesan jamnya itu terlalu gede, padahal enggak. Padahal kan kalau orang kan ngelihatnya dari sudut pandang orang kedua ya, itu kan dari depan gitu. Nah seperti ini. Nah, ini kalau saya lihat gini kebesaran, tapi kalau di kamera sebenarnya pas seperti itu. Oke, jamnya. Nah, ini kalau aku compare dengan jam saya yang lain, ini ada Hamilton Viewmaster Jazzmatic. Ini kalau dari dekat sebenarnya jam saya yang Hamilton ini beli bekas dulu, harganya setengahnya ini. Sebenarnya nggak kalah bagus ternyata. Tapi memang Hamilton dan Tissot pun juga setara ya secara positioning, secara brand. Ya ini kelihatannya ya, ukurannya sama. Nah, kemudian untuk mesin jam ini dia pakai Powermatic 80, jadi dia tahan 80 jam. Jadi ketika full winding dia 80 jam. Jadi jam ini otomatis ya, dia ada bandulnya di belakang, kelihatan ya, di otomatis, jadi dia bisa mengkonversi energi kinetik kita, misalkan kita gerakin, untuk ditransfer menjadi energi geraknya si jam, atau juga bisa kita melakukan manual winding seperti ini. Nah, ketika full dia bisa tahan 80 jam. Jadi ini jauh, hampir ini 2 kali lipat dari jam saya yang ini. Ini cuma 40 jam, ini 80 jam. Memang mostly ya kalau jam-jam yang affordable itu kayak jam-jam saya yang lain kayak Seiko, Orient, itu juga yang lain itu sekitar 40 jam juga. Ini jam 80 jam pertama saya. Nah, jadi secara untuk aspek itu memang ini lebih unggul seperti itu. Tapi saya juga banyak baca dari forum-forum bahwa sebenarnya power reserve atau yang tadi ya 40 jam atau 80 jam tuh sebenarnya bukan hal yang terlalu penting, karena kalau udah orang yang main jam tuh katanya proses kita melakukan manual winding itu justru salah satu fitur yang membuat kita punya koneksi dengan jamnya gitu. Nah, seperti ini. Oke, ini yang green dial. Kemudian tadi udah ya. Nah, jamnya sih puas ya, dan ini secara gaya dia sporty dan mungkin setengah sporty setengah dress watch ya. Jadi dia menurut saya pribadi sih masuk untuk casual, masuk untuk resmi juga masih bisa masuk seperti itu ya, jamnya. Oke, sekian dulu dari review dan unboxing dari jam ini ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton atau mampir bisa komen gimana pendapatnya tentang jam ini ya. Ini kalau saya lihat ya, warnanya sih sebenarnya ini hijau ya, cuman kalau kondisi mungkin di kamera kelihatannya kalau dari jauh hijau ya, tapi kalau dari dekat bisa agak berubah menjadi
hitam gitu. Oke, mungkin itu aja dari review game ini. Terima kasih teman-teman yang udah misalkan mampir. Kalau mau like, saya sangat berterima kasih. Kalau ada komen, misalkan ada yang salah, silakan dikoreksi di komen ya. Karena saya juga reviewer amatir. Oke, sekian. Terima kasih.